Selamat malam, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini saya akan kembali dalam serial Q&A. Hari ini saya akan membalas sebuah pertanyaan dari Pak Michael Saputra. Dia kelihatannya adalah seorang sales in-house dari developer. Jadi pertanyaan dia sih simple. Bahas tentang in-house dong. Ilmu-ilmu buat in-house kalau punya. Makasih. Nah, jadi sebelum saya mengupas mengenai key sukses seorang marketing in-house atau sales in-house property dari developer, para sales atau marketing in-house bisa melihat dari video-video saya yang sebelumnya, itu juga dapat berguna bagi Anda. Contoh, video saya mengenai kamikaze sales atau marketing property. Di sana saya membahas bahwa seorang marketing atau sales property itu juga harus punya yang namanya investasi properti. Sehingga pada waktu mengadvise klien, itu klien akan lebih suka kepada Anda karena Anda betul-betul adalah seorang expert yang punya pengalaman dalam berinvestasi properti. Terus juga video saya yang berikutnya adalah sales property harus pintar ngomong. Nah, itu juga bisa dipakai oleh referensi bagi Anda marketing in-house, di mana pada waktu Anda ketemu dengan klien, Anda tidak harus melulu ngomong kok. Anda dengarkan dulu apa kebutuhan dari klien dan Anda memberikan solusi terhadap kebutuhan klien tersebut. Terus juga berikutnya adalah video saya mengenai tips mengelola keuangan bagi sales atau agent property, di mana Anda seorang marketing atau sales in-house property, Anda juga harus pintar dalam mengelola keuangan. Karena jadi begitu Anda jualan dan Anda dapat komisi, sebisa mungkin komisi itu tidak Anda habiskan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ada baiknya Anda investasikan sesuatu yang dapat mengembangkan diri Anda, seperti training, mengikuti seminar-seminar, investasi properti, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan 4 kunci sukses bagi sales atau marketing in-house property dari developer. Yang pertama, nah jadi sebelum saya masuk ke dalam itu, saya memberikan sebuah kondisi dulu. Bedanya marketing in-house developer dengan agent property adalah begini. Kalau marketing atau agent property itu dia itu seperti seekor lebah. Jadi dia kesana begitu ada proyek baru, dia menyerbu. Terus kemudian begitu proyek itu sudah habis, dia akan keluar dan cari proyek lagi. Tetapi tidak dengan marketing atau sales in-house dari developer. Jadi habis launching, masih ada sisa unit, mereka harus stay. Jadi tugas dari marketing in-house adalah menghabiskan properti itu sampai habis, sampai developer mulai melaunching proyek berikutnya. Nah, jadi produknya sangat limited, tergantung developer itu punya produk apa. Apabila developer besar, Anda mungkin lebih punya banyak variasi barang. Tetapi apabila Anda adalah seorang marketing in-house di developer yang masih baru, di mana proyeknya hanya 1 atau 2, Anda harus fokus menghabiskan proyek itu sampai tuntas. Nah, 4 tips atau 4 kunci sukses dari seorang marketing atau sales in-house property dari developer. Yang pertama, karena karakternya barangnya hanya 1 atau 2 atau terbatas hanya barang itu. Jadi Anda sebagai marketing atau sales in-house harus yang namanya rajin dan ulet dalam follow up klien. Saya banyak tahu
80-90% sales atau marketing in-house itu tidak rajin di dalam follow up klien. Jadi yang ada di mindset adalah begitu misalnya Anda jaga pameran nih. Begitu ada orang datang, Anda berusaha mengclosingkan pada waktu itu. Memang tidak salah. Tetapi tidak semua transaksi bisa diclosingkan pada waktu itu. Nah, biasanya follow up dari marketing in-house itu hanya terbatas hitungan minggu atau hitungan sebulan 2 bulan. Setelah itu mereka menganggap bahwa klien ini tidak potensial sehingga tidak lagi di follow up. Tetapi saya punya pengalaman satu marketing in-house, tetapi marketing ini bukan di Indonesia. Marketing ini saya kenal, kebetulan saya pernah kenal marketing ini. Beliau memasarkan produk dari negara Filipina. Nah, jadi dia waktu itu sempat datang ke Indonesia memasarkan produknya di Indonesia. Pada waktu itu dia memprospek saya untuk beli properti di proyek dia. Waktu itu saya bilang no, ya kan. Tetapi apa yang terjadi? Orang ini memfollow up saya selama 1 tahun lebih. Jadi hampir setiap sebulan, kira-kira 2 kali tiap minggu, dia pasti follow up. Tidak hanya tanya mengenai kabar properti, tetapi dia tanya kabar saya. Pak, gimana kabarnya? Baik-baik saja, ya kan. Misalnya ada sesuatu di Indonesia, dia bertanya, Pak, kelihatannya kapan hari ada gempa bumi, gimana? Keluarga aman-aman. Jadi dia keep relation dengan kita. Terus menjalin hubungan dengan kita, walaupun saya pada waktu itu belum beli. Follow up-nya Anda bayangkan, lebih dari 1 tahun dia follow up saya terus. Dan ini saya bandingkan dengan pengalaman saya berhubungan dengan marketing atau sales in-house yang ada di Indonesia. Tidak ada yang selama ini dalam hal follow up. Mereka rata-rata maksimal 1 bulan 2 bulan. Setelah itu that's it. Mereka tidak pernah menghubungi saya lagi. Dianggap saya ini sudah tidak punya potensi sama sekali. Nah, jadi tips pertama adalah rajin dan ulet di dalam follow up. Memang orang mungkin belum beli sekarang, tetapi belum tentu 6 bulan lagi, belum tentu satu tahun lagi. Kadang juga developer lagi ada flash sale. Jadi harga itu dibanting sehingga Anda bisa menghubungi database Anda yang mungkin Anda kenal 1 tahun terakhir. Nah, yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah rajin juga dan pantang menyerah. Kebanyakan kalau saya jalan-jalan di mall dan saya melihat, saya seringkali itu suka sekedar lewat kadang booth pameran dari developer. 80% sales atau marketing in-house itu kerjaannya hanya duduk saja, nunggu bola. Mereka kadang hanya main-main, pegang HP, dan tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi ini yang disebut tidak rajin. Jadi harusnya kalau memang Anda punya chance di dalam pameran atau exhibition, gunakan waktu itu semaksimal mungkin supaya Anda mendapatkan database sebanyak-banyaknya. Dan juga satu tips lagi, bahwa Anda tidak bisa menjudge seseorang itu by his look atau by her look. Kapan hari pengalaman saya, pada waktu itu ada developer lagi launching. Kita lagi mengadakan open house dan waktu itu marketing kita bergiliran untuk jaga. Kebanyakan marketing itu pilih-pilih. Jadi kalau misalnya si calon klien datang dengan mobil yang cukup menarik atau cukup mewah, semuanya pada berlomba-lomba untuk membagikan flyer, memprospek mereka. Nah, ini yang terjadi. Pada waktu itu ada seorang klien naik sepeda motor. Tidak ada yang mau ngelayani, saling lempar-lempar, ini giliranmu, oke. Dan akhirnya ada satu marketing yang akhirnya ya sudahlah, saya layani. Dan ternyata Anda tahu yang terjadi, si klien ini ternyata investor. Dan dia tidak hanya beli 1 unit, dia kalau nggak salah beli kurang lebih 3 unit. Jadi
don't judge people by his look atau apa yang mereka punya. Oke. Nah, terus yang ketiga kunci suksesnya adalah ada hubungannya dengan tips mengelola keuangan, marketing, atau sales property. Anda harus menyisihkan uang dari hasil komisi itu untuk promosi selanjutnya. Banyak dari sales in-house atau marketing in-house property itu hanya mengandalkan promosi yang diberikan oleh developer. Misalnya developer mengadakan pameran, dia hanya mengandalkan di sana, ya kan, tanpa melakukan pemasaran lebih lanjut. Jadi tidak melakukan yang namanya pemasaran secara independen atau mandiri. Nah, ada baiknya Anda mulai punya program pemasaran Anda sendiri, baik itu melalui sosial media, di mana sekarang dengan adanya Facebook Ads, Instagram Ads, itu bisa menghasilkan yang namanya respon. Terus kemudian portal properti itu bisa Anda pakai, di mana hal-hal itu bisa mendatangkan respon. Nah, terus yang keempat atau yang terakhir, ini yang seringkali banyak sales in-house itu lupa. Karena yang ada di mindset marketing in-house, mereka selalu berusaha menjual retail. Dari marketing jual kepada user, dari marketing jual kepada user, tetapi tidak pernah melakukan yang namanya networking. Coba berpikir secara grosir. Bagaimana Anda mempunyai kaki tangan yang banyak yang dapat membantu Anda memberikan referensi, memberikan leads supaya Anda bisa closing. Nah, jadi kadang pada waktu sebuah produk di launching, kemudian sudah terjual 60%, 40% sisanya biasanya akan melambat. Jadi Anda harus membuka yang namanya market baru. Jadi misalnya nih di kota saya di Surabaya, developer sudah launching sisa 60%. 40% sisanya Anda bisa mengajukan kepada atasan Anda untuk melakukan yang namanya roadshow. Roadshow itu bisa ke kota-kota penyangga, misalnya di Mojokerto, Lamongan, dan sekitarnya, di mana Anda bisa mencari network juga. Anda bisa mencari relasi di mana mereka bisa punya jaringan-jaringan yang kemungkinan bisa beli produk Anda. Jadi create networking. Nah, atau pada saat Anda pameran di Surabaya, di kota Anda, pada waktu Anda bagikan brosur Anda, brosur ini tidak hanya dibagikan kepada calon customer, tetapi bisa aja orang yang Anda bagikan mungkin dia tidak beli, tetapi dia punya relasi atau kenalan yang sangat luas. Nah, itu bisa Anda pakai. Tentunya dengan berbagi komisi, berbagi pendapatan. Tetapi kalau misalnya Anda katakanlah berbagi pendapatan 20-30% pendapatan Anda kepada networking Anda, tetapi Anda bisa melipat gandakan unit Anda closing, menurut saya fine. Ya kan? Nah, jadi banyak cara Anda sebagai sales in-house atau marketing in-house property dari developer, banyak hal yang dapat Anda lakukan. Itu adalah 4 kunci sukses atau tips bagi Anda sales atau marketing in-house supaya Anda bisa closing secara luar biasa di properti. Semoga konten ini berguna bagi Anda dan bagi teman-teman audiens yang ada di sini. Apabila Anda punya pertanyaan seputar bisnis agent properti, seputar marketing properti, atau seputar investasi properti, Anda bisa taruh pertanyaan itu di sosial media saya, di Instagram saya andisuanda.id, atau di YouTube saya tersebut. Semoga Anda semakin luar biasa, dan sekali lagi selamat closing dan salam luar biasa. Thank you.